Amerika Serikat dikabarkan kecewa atas masifnya penggunaan KRIS, sistem pembayaran digital buatan Indonesia, yang dinilai kurang melibatkan pelaku usaha internasional, khususnya dari Amerika. Mereka menyebut potensi kerugian mencapai 960 triliun rupiah akibat dominasi KRIS di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, turis Malaysia ini justru memuji KRIS sebagai sistem pembayaran terbaik dan paling mudah digunakan saat berlibur di Indonesia. KRIS kini tak hanya digunakan di dalam negeri, tapi juga telah terintegrasi lintas negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir dalam transformasi pembayaran digital di kawasan. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Indonesia Standard atau KRIS terus meningkat di tengah keluhan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran buatan Bank Indonesia ini. BI mencatat volume transaksi KRIS tumbuh sebesar 169,1% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pertumbuhan transaksi KRIS selaras dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital secara keseluruhan di Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi pembayaran digital berbasis mobile internet yang mencapai 10,76 miliar transaksi sepanjang kuartal 1 2025 atau tumbuh 33,5% secara tahunan. Sekali lagi, UR Indonesian Standard adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global. Kedua, didevelop dengan bersama industri, dan ketiga, bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk digitalisasi masyarakat, khususnya inklusi ekonomi untuk efisiensi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Dan keempat, itu sudah terintegrasi dengan global. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat menilai penerapan KRIS tidak transparan dan berpotensi menghambat perdagangan layanan keuangan Amerika di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative yang menyoroti penetapan KRIS sebagai standar nasional pembayaran digital berbasis QR Code di Indonesia. Korang tahu tak, untuk berbelanja di Indonesia sekarang tak perlu bawa cash lagi, dah boleh pakai QR Pay. Hai korang, baru-baru ni kat Kak Yap e-shopping di Jakarta, di Tanah Abang dan Tamrin City. Surprisingly, sekarang ni tak perlu bawa banyak cash kan untuk shopping, pakai QR Pay sahaja. Mudah sangat tahu. Kalau korang tak percaya, tengok video ni dulu. Touch & Go e-wallet kini menawarkan pengalaman pembayaran rentas sempadan yang lancar di 6 destinasi popular seperti China, Jepun, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Actually, bukan Touch & Go e-wallet saja, bank biasa pun tak boleh guna guys. Di Malaysia namanya Duit Now QR Pay, tapi di Indonesia korang kena cari QRIS. First, korang kena cari kedai yang participate untuk QRIS system ni. Biasanya dia akan paparkan QRIS QR Code. Dan waktu buat pembayaran, dia just scan QR Code tu guna aplikasi bank kita. Macam kaya gunakan aplikasi MAE Maybank. Macam ni caranya. Korang tengok video ni sampai habis. Selain Maybank, brand lain pun boleh guna juga macam CIMB, Bank, Hong Leong dan sebagainya. Satu lagi guys, dia auto-convert currency tau. Tak perlu nak pening-pening lagi. Mudahkan dengan adanya sistem QR Pay cross-border payment ni. Berbelanja lebih mudah, tak perlu risau nak bawa banyak cash. Kadar pertukaran wang pun agak bagus guys. Actually, sistem ni korang boleh guna di banyak tempat, di shopping mall, kedai makan, di tepi jalan pun boleh guys. So, selamat berbelanja dengan QR Pay. Bye! Bank Alhamdulillah, selamat kepada Indonesia yang telah berhasil mengalahkan dominasi Visa dan Mastercard sebagai sebuah sistem transaksi keuangan. Apa yang mengalahkan itu? Yaitu sistem QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS ini merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia yang menyatukan semua sistem perbankan, semua sistem merchandise, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling atas. Tentu ini adalah kebanggaan nasional karena kita tidak tergantung oleh keuangan global. Dulu sangat memprihatinkan transaksi domestik tetapi dicatat dan dikendalikan oleh Amerika. Nah, tentu QRIS ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi Visa dan Mastercard. Dengan QRIS ini, semua platform perbankan termasuk
semua electronic money itu tergabung bisa melakukan transaksi dengan QRIS tersebut. Dan ini menggambarkan kedaulatan bangsa Indonesia di dalam melakukan transaksi keuangan. Bukan hanya kita menguasai data, tetapi juga fee akan masuk. Nah, tentu perusahaan Amerika ini sangat terganggu dengan hal ini. Bahkan saya dengar Perusahaan pembayaran asal Amerika khawatir kebijakan baru ini akan membatasi penggunaan layanan pembayaran elektronik buatan Amerika di Indonesia. Tapi intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya, kerjasama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak? Gitu. Dan sekarang pun sampai sekarang kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Master kan masih juga yang dominan. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi kalau dia lihat ini kan memang USTR ini kan mengannounce lah, katakanlah dengan reportnya bahwa Indonesia melalui QRIS dan GPN, sebetulnya ada dua, dianggap tidak melakukan komunikasi atau konsultasi terlebih dahulu berkaitan dengan penggunaan QRIS yang memang sekarang perkembangannya luar biasa, sudah banyak negara yang menggunakan, terakhir kan dengan Korea, Jepang, Arab, dan beberapa negara, kalau Thailand, Malaysia, Singapura, ya kan juga sudah menggunakan QRIS. Nah, menjadi logika sebetulnya adalah QRIS kan tadi disampaikan adalah jati diri bangsa, di mana ini adalah identitas pembayaran nasional sebetulnya dengan payment system yang memang kita mandiri, tidak dipengaruhi oleh asing, dan very independent. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah logikanya, sejauh mana kewajiban yang memang harus dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap Amerika Serikat seperti yang tadi disampaikan. Karena kan pasti Amerika akan melihat bahwa ketergantungan selama ini dengan Visa, Mastercard, Vimo, itu adalah instrumen proses pembayaran yang biasa digunakan oleh Amerika yang meminta dengan Indonesia. Nah, itu makanya Amerika Serikat akan menjawabkan 3 regulasi yang sebetulnya menjadi catatan penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan negosiasi tarif. Yang pertama adalah PPI yang 19 tahun 2017, kedua juga masih di PPI yang 2017, dan yang krusial adalah permasalahan PPI peraturan Indonesia 21 tahun 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan kartu kredit pemerintah domestik dan QR Code Indonesian Standard QRIS antar negara. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia.